Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan kembali proses latihan penggunaan aplikasi MIT Apps Inventor. Seperti biasa, silakan masuk terlebih dahulu ke situs aplikasi Apps Inventornya, pastikan menggunakan akun email anak-anak. Nah, kemudian setelah masuk, kemudian lanjut ke Create Apps untuk mulai proses pembuatan aplikasi. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat tampilan dengan menggunakan komponen layout. Nah, pada hari ini kita akan lakukan proses lanjutannya, yaitu mengolah tampilan dengan komponen layout, dilanjutkan dengan mengisi bagian coding di blognya. Anak-anak silakan terlebih dahulu anak-anak membuat project ya, new project, kemudian lakukan pembuatan atau pengaturan desain layout seperti yang tampil pada layar ya. Diingat-ingat kembali mana penggunaan dari horizontal arrangement dan vertical arrangement serta pengaturan-pengaturan pada horizontal dan vertical arrangement. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Anak-anak bisa pause terlebih dahulu, kemudian silakan buat tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah anak-anak selesai membuat tampilan ya dengan menggunakan layout ya. Nanti di sini program yang akan kita buat ini akan menampilkan data berdasarkan apa yang dimasukkan di bagian text box ya. Pada latihan-latihan kita yang sebelumnya, kita secara tidak langsung sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan ini. Nah ya, mudah-mudahan masih diingat. Oke, saya tambahkan sedikit di bagian label 1. Nanti di sini silakan diisi dengan nama lengkap ya, yang tujuannya untuk memasukkan nama lengkap. Kemudian di bagian label 2 itu ya, silakan diisi dengan alamat. Oke, saya lengkapi alamat tinggal. Oke, di mana tinggalnya? Ya. Seperti ini ya, tombolnya tombol simpan. Oke, sudah anak-anak? Nah, baik. Nah, nanti ya saya ulangi lagi biar anak-anak tahu case dari program yang akan kita buat ini. Pada saat nanti pengguna ya mengklik tombol simpan, maka data yang dimasukkan di nama lengkap dan di alamat tempat tinggal itu akan muncul di bagian info data yang diinput. Nah, nanti di bagian sini akan muncul data-data yang dimasukkan. Nah, hanya saja tambahan pembelajaran kita adalah bahwa nama itu akan muncul di atasnya, kemudian di bagian bawah atau seperti di enter itu akan muncul data alamat tempat tinggal. Kalau yang sebelumnya yang pernah kita coba, mungkin dia akan langsung kelihatan menyamping, tidak menurun seperti tidak ada enter. Nah ya, oke, bagaimana caranya? Kita langsung nanti ke bagian blog, ya, ke bagian codingnya di blog. Oke, saya ulangi sekali lagi ya bahwa case-nya pada program ini adalah pada saat kita mengklik tombol simpan, ya, maka data-data yang dimasukkan di bagian text box ini akan muncul di bagian info data yang diinput. Ini menggunakan label lah ya, di label 3. Oke. Anak-anak mohon diperhatikan elemen-elemen yang anak-anak pergunakan di sini ya. Ini text box berapa gitu ya, ini text box berapa, ini disesuaikan. Ya, kalau yang ibu ini text box 5 punyanya ibu ya, text box 5 ini text box 4.
ya. Itu nanti disesuaikan lagi dengan apa yang anak-anak isi di aplikasi anak-anak. Oke, kita akan langsung ke coding di bagian blocks. Oke, nah di sini sekali lagi bahwa pada saat mengklik tombol simpan, tombol simpan itu bottom 1 kalau di desainnya Ibu, berarti bottom 1 kita klik. Nah, ini paling sering ya. When button 1 klik, ini ya, ini kita pakai. Apa yang terjadi kalau bottom satunya diklik? Yang terjadi adalah, saya ke bagian desain, di bagian info data yang diinput, ini adalah label 3. Nah ya, berarti di bagian ini, di label 3, akan muncul data nama lengkap, berarti text box 5, dan alamat tempat tinggal, text box 4. Ya, nanti silakan anak-anak menyesuaikan. Oke, saya ulangi. When button 1 klik, tuh. Nah, apa yang terjadi? Maka isi label 3, ya. Set label 3, ya. Set label 3. Oke, pakai ini ya. Ini label 3. Oke, biasa pilih teks, ya. Label 3.text gitu, ya. Oke, ini sudah. Label 3.text kita isi dengan apa? Kita isi dengan data yang diinput di text box 5. Kalau dipunya Ibu ini text box 5 namanya ya. Dan text box 4. Tuh ya. Nah, di sini hanya bisa diisi oleh satu data. Ya. Kita bisa melakukan misalnya dengan mengcopy boleh. Hanya saat ini Ibu akan mengajarkan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan join, ya. Nah, join ada di mana? Ada, lihat di sini nak ya, sebelah kiri teks. Nah, ini dia. Kalau yang sebelumnya kita pernah belajar pakai ini nak. Ya, ini untuk menuliskan teks, hanya satu teks, ya. Kalau lebih kita boleh pakai join. Nah, ini kita pakai ini join. Nah, perhatikan ya. Data yang mau kita isi itu ada data nama dan alamat. Ya, nama dan alamat. Berarti kita pakai 2 join ini ya. Oke, kita taruh. Nah, gitu. Ya. Oke. Apa saja yang akan kita isi? Nah, di sini kita akan isi dengan text box 1 dan juga text box 5 dan juga text box 4. Kan itu yang mau kita isi ya. Berarti kita isi dengan text box 5. Oke, text box 5. Oke, ini text box 5. Dan juga kita isi dengan text box 4 ya. Oke, pilih yang begini-begini boleh nak ya. Oke, sesuaikan text box 5 teks gitu nak ya. Oke, ini dengan teks. Kemudian ini juga teks. Oke, ini pilihannya teks. Nah, ini sudah. Nah, label 3 nantinya akan berisi apapun yang ditulis di text box 5 dan apapun yang ditulis oleh text box 4. Ya. Hasil dari pemanggilan dengan coding ini, nah nanti tampilannya di layar ya, bila bisa dicoba di aplikasinya dengan terhubung ke HP ya. Data yang anak-anak input ya, ada nama lengkap dan alamat tempat tinggal, itu nanti posisinya akan sejajar nak. Ya, belum mau ke bawah. Untuk mau mensiasati agar mau dia ke bawah, ada caranya nak. Ya, atau bagaimana menuliskan enter. Ya, oke, agar mau ke bawah. Nah, kita di sini perlu tambahan.
Ya, untuk menuliskan enter ada satu rumus ya, saya bilang rumus yang kita masukkan ya. Nanti di bagian sini kita akan tambah sebenarnya joinnya. Oke. Stringnya oke, ini karena kita perlu lagi satu ya. Oke. Nah, kita sebenarnya perlu 3 string jadinya ya. Oke, nah di sini kalau tadi kan di sini begini ya, kalau mau nambah ini caranya. Nah, mau nambah berapa? Nah, tinggal ditaruh aja ya. Oke, 3. Oke. Nah, stringnya ini kita enternya kan ada di sini. Ya, sehingga saya tambahkan di sini. Untuk naruh enter itu, oke, pakai teks. Nah, ini ya untuk nulis saya taruh di sini. Nah, yang kita tulis itu adalah saya perbesar ya. Oke, yang di sini kita tulis itu adalah fokus sini nak ya. Slash. Oke, perhatikan tandanya slash dan huruf N. Nah, itu adalah lambang enter. Nah, ya, slash dan huruf N. Nah, sudah. Oke, sudah. Nah, ini nantinya akan berfungsi sebagai enter ya, sehingga tulisan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain itu akan terpisahkan oleh enter atau ada jarak satu baris ya. Nah, silakan anak-anak setelah selesai menuliskan ini ya, codingnya ini, bisa anak-anak melakukan proses uji coba dengan Connect AI Companion di HP-nya masing-masing dan lihat hasilnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya ya seperti yang anak-anak lihat. Oke, sudah. Nah, itu kalau misalnya kita menginginkan hasilnya nanti ada nama, kemudian di bawahnya ada alamat tempat tinggal. Ya, ini juga bagian ini juga bisa kita percantik lagi tampilannya di bagian info data yang diinput itu nak ya. Oke, bisa kita percantik lagi ya. Oke, kita di blok. Nah, nanti biar ada semacam tulisan gitu. Ada depannya ada nama si A gitu misalnya, kemudian enter, ada kata alamat, enter, itu ya, ada datanya. Oke, nanti kurang lebih, oke, saya tambahkan lagi string ya di atasnya. Oke, nah ini string kosong ya. Oke, kayak gini nak. Ini, oke. Ya, di bagian sini punya ya. Oke, saya isi dengan nama kedua sehingga nanti setelah ada nama baru muncul namanya siapa. Kemudian di sini di sebelah dari slash dan huruf N saya isi dengan alamat. Ya, oke. Nah, tambahannya itu saja nak. Nah, nanti setelah itu anak-anak bisa lihat kembali di aplikasinya ya, hasilnya seperti apa. Ya, oke. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini nak ya. Nah, baik anak-anak, itulah tadi beberapa latihan kita hari ini. Baik menggunakan layout dan juga belajar mempergunakan bagian blok atau coding dengan tambahan penggunaan text join. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Selamat berlatih.